kalau kita mencari materi dengan mengorbankan kesehatan. Dan ini banyak kita lihat di depan mata saya, banyak orang mencari rezeki tapi harus mengorbankan kesehatannya, entah merampok, entah melacur, entah menipu segala macam. Ya, bahkan kadang-kadang ya legal usahanya, tapi dia tidak kenal waktu. Dia sudah lelah, warungnya laris, jam 10 masih ngantri. Ya sudah dong, tutup, istirahat. Fa inna 'alaika lil jasadi haqqon. Jasadmu juga punya hak untuk istirahat. Jangan mumpung lari-lari. Ya kalau udah sakit gimana? Kalau livernya kena gimana? Cuci darah tiap hari. Nah ini. Jadi artinya bahwa sebetulnya bahwa kenikmatan, kegembiraan, kebahagiaan yang kita rasakan itu sebetulnya tidak terbatas dengan materi kok. Selagi saya masih sering melihat orang miskin bisa tertawa terbahak-bahak, orang miskin bisa tertawa terbahak-bahak, berarti kebahagiaan tidak dimonopoli oleh orang kaya kok. Betul nggak? Banyak yang rumahnya gedong tapi merintih kesakitan. Nah ini perlu kita pahami. Jadi artinya kita pisahkan antara fasilitas materi dengan kesehatan itu sendiri. Nah kemudian kenyamanan, kegembiraan, kenikmatan yang kita makan, yang kita pakai, sesungguhnya tidak mesti harus berkelas tinggi, harus nggak mesti tasnya pakai Hermes, nggak mesti kacamatanya Ray-Ban, nggak mesti sepatunya Billy, nggak mesti mobilnya itu Rolls Royce, nggak mesti makannya dengan sate, sambal goreng, tempe pun jadi. Tergantung bagaimana kita memanage imajinasi kita. Ujungnya bagaimana kita memanage imajinasi kita ini. Enak nggak makan pakai tempe aja? Kalau tadi sih makan nikmat banget tadi kan, apa namanya, ikan gorame, ada sop segala macam. Ya sopnya itu enak banget. Ya kan gitu. Nah jadi suatu ketika kapan-kapan kita mungkin tidak menemukan rezeki yang cukupnya, makanya dengan tempe saja. Jangan mengurangi kenikmatan. Sebetulnya kenikmatan bagaimana kita memanage imajinasi kita. Sebabnya kita ini tidak menikmatinya karena kita gagal fokus betulnya. Begini, Pak Setiadi makan sama tempe saja. Bisa bahagia nggak? Bisa. Asal syaratnya mata kita melihat tempe, tangan kita memegang tempe, gigi kita menggigit tempe, tenggorokan kita menelan tempe, pikiran kita mikirin tempe. Nikmat kok. Nah sebabnya engkau makan sama tempe saja sambil menitikan air mata, karena mata mau melihat tempe, pikiranmu melihat sate. Kan juga. Ini kan masalah sesungguhnya. Jangan dikira orang yang rumahnya gubuk, yang itu yang apa, tukang kuli pikul di pasar, mereka bahagia kok. Ya. Yang sering saya ceritakan dalam ceramah-ceramah saya itu tokoh legendarisnya Wak Haji Carmun yang sawahnya 80 hektar, pembantunya 26, meja makannya 4x8, segala masakan dibuat. Tapi ketika mengambil sate, istrinya marah, lupa diri. Begitu ngambil sambal juga ditarik tangannya, Anda makronis. Ya, mau minum teh tubruk aja, kata istrinya, kalau mau modar lah, tapi jangan hari ini, kerandanya lagi dipakai soalnya. Napasnya kan kencing manis. Sudah orangnya kurus, tidurnya kayak obat nyamuk, napasnya keluar sulingnya lagi. Makanya hanya nasi 2 sendok juga ditakar sama air putih. Mau kita punya sawah 80 hektar, pembantunya 26, meja makannya 4x8. Kalau ini meja makannya 1,5 meter, 1,5 kali
kali 1. Ini 4 kali 8 meter. Artinya sambal goreng, dendeng, bergedel, atau kowak, encer, keripik, kerupuk, opak, lantak, gila. Tapi tidak di mesin makan. Ternyata yang gemuk-gemuk pembantunya kok. Itu.